Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan di Ramadan, bulan suci bagi umat Islam. Dalam kesempatan ini Bawaslu hadir bersama kita dengan program acara ngabuburit evaluasi pengawasan Pilkada tahun 2024. Masih hangat di pikiran kita bahwa hasil Pilkada 27 November 2024 lalu telah melahirkan pemimpin untuk Tanjak Timur, yaitu Haji Adilah Tumasari bersama wakilnya Muslimin Tanjak, dan kini telah bertugas sebagai pemimpin daerah setelah dilantik 20 Februari tahun 2025 lalu. Tentu program yang dikemas dengan ngabuburit pengawasan pemilihan tahun 2024 ini didasarkan dengan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 8 tahun 2025. Intinya, kegiatan acara ngabuburit ini adalah sebagai refleksi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan pilkada selama pelaksanaan pilkada kemarin. Adapun maksud tujuan daripada ngabuburit pengawasan ini adalah salah satunya adalah untuk memberikan penguatan Bawaslu, ya, sebagai lembaga pengawas pemilu, agar masih dipercaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam konteks ini, kita memang akan memberi suatu topik biar kita fokus dalam evaluasi atau refleksi pengawasan yang telah kami lakukan selama pilkada kemarin. Jadi fokus kita dalam kesempatan ini, kita mengambil topiknya politik uang dalam perspektif Islam. Kenapa kita ambil topik ini? Karena sesuai dengan nuansa Ramadan. Jadi ada hal-hal yang perlu kita sampaikan terkait bagaimana perilaku money politik itu atau politik uang yang dilakukan oleh para peserta maupun masyarakat pada setiap event-event pemilu dan pemilihan. Perlu saya sampaikan sebelum masuk ke inti persoalan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa politik uang itu adalah suatu upaya untuk mempengaruhi seseorang, ya, untuk mempengaruhi seseorang dalam bentuk uang, barang, agar dia berubah pikiran atau menjatuhkan pilihannya kepada salah satu calon atau peserta pemilu. Itu makna dari politik uang. Jadi pada dasarnya politik uang ini adalah hal-hal yang tidak dibenarkan dalam undang-undang, ya, maupun itu Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun Undang-Undang 10 tahun 2016. Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, politik uang itu termaktub dalam pasal 523 ayat 1, 2, dan 3, di mana pasal 515 mempertegas sanksinya bagi siapa saja yang terbukti melakukan politik uang ancaman
pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Lain halnya dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan atau pilkada. Ini sanksi praktik politik uang ini lebih berat lagi sanksinya, sebagaimana termaktub dalam pasal 73 Junto pasal 187A ayat 1 dan 2 dengan ancaman pidana paling lama 72 bulan dan denda paling banyak 1 miliar. Itulah sanksi pidana bagi pelaku-pelaku politik uang dalam perspektif hukum. Terus bagaimana politik uang dalam perspektif Islam? Saya sedikit mengurai di sini karena politik uang ini adalah merupakan suatu strategi yang terus muncul dalam setiap event-event pemilu dan pemilihan. Praktik politik adalah merupakan tindakan dalam perspektif Islam ini ya. Saya sampaikan bahwa disebutkan praktik politik uang adalah merupakan tindakan yang tidak etis serta bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi karena identik dengan penyuapan. Selanjutnya, dalam Islam juga mengategorikan bahwa praktek politik uang itu adalah merupakan penyuapan yang merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 menyebutkan, dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Itulah dasar yang dituangkan dalam Al-Quran terkait dengan praktek politik uang dalam perspektif Islam. Selanjutnya, politik uang dalam pandangan Islam juga menyebutkan ke dalam kategori riswa ya. Jadi politik uang itu merupakan riswa yang diharamkan. Riswa sendiri merupakan pemberian suatu kepada seseorang mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu maknanya. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Pada intinya perlu saya sampaikan bahwa setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada ada tren yang sering dilakukan bagi peserta pemilu, yaitu adalah tren keterlibatan ASN dan praktek politik uang. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.